Halo semua, hari ini aku lagi ada di Museum Zoologi Bogor, salah satu museum tertua dan paling edukatif di Indonesia. Dan di situ ada kerangka paus biru yang gede banget. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Yuk, ikutin perjalanan aku hari ini. Museum Zoologi Bogor terletak di kawasan Kebun Raya Bogor dan dikelola oleh Lembaga Penelitian Pemerintah. Museum ini menyimpan ribuan koleksi hewan yang diawetkan dan dijadikan bahan penelitian serta edukasi. Tujuan museum ini bukan cuma untuk pameran, tapi juga untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang keanekaragaman hayati, khususnya fauna Indonesia. Sekarang aku ada di bagian koleksi reptil. Di sini ada berbagai jenis reptil seperti ular, kadal, kura-kura, dan buaya yang diawetkan dan dijadikan bahan edukasi. Reptil termasuk hewan berdarah dingin, artinya mereka tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga dapat bergantung pada suhu lingkungan. Karena itu, kebanyakan reptil hidup di daerah yang hangat seperti hutan, sungai, dan rawa-rawa. Di Museum Zoologi Bogor, koleksi reptil ini dilengkapi dengan informasi seperti nama ilmiah, habitat asli, cara berkembang biak, dan jenis makanannya. Hal ini membantu kita memahami perbedaan setiap spesies reptil meskipun sekilas terlihat mirip. Menariknya, reptil punya peran penting dalam ekosistem. Misalnya, ular berfungsi sebagai pengendali populasi hewan kecil seperti tikus. Kalau jumlah ular berkurang, populasi tikus bisa meningkat dan justru merugikan manusia. Banyak orang menganggap reptil itu menakutkan atau berbahaya, padahal sebenarnya mereka adalah bagian penting dari keseimbangan alam. Sebagian reptil juga kini terancam punah akibat perburuan liar dan rusaknya habitat alami. Sekarang aku ada di bagian koleksi serangga dan hewan kecil. Di Museum Zoologi Bogor, koleksi serangga ini jumlahnya banyak banget dan ditata dengan rapi di dalam lemari kaca. Di sini ada berbagai jenis serangga seperti kupu-kupu, kumbang, belalang, capung, dan semut. Setiap serangga punya bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda, meskipun sama-sama termasuk serangga. Dari koleksi ini, kita bisa belajar tentang ciri-ciri serangga seperti memiliki 6 kaki, tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian, dan sebagian besar mengalami metamorfosis. Misalnya, kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna dari telur, ulat, pempang sampai akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Selain itu, serangga juga punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak serangga yang membantu proses penyerbukan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Ada juga serangga yang berperan sebagai pengurai, yang membantu membersihkan sisa-sisa makhluk hidup di alam. Selain serangga, di bagian ini juga ada hewan kecil lainnya yang diawetkan, seperti beberapa jenis hewan air dan hewan darat berukuran kecil. Koleksi ini menunjukkan bahwa meskipun ukurannya kecil, hewan-hewan ini tetap punya peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dari koleksi serangga dan hewan kecil ini, kita bisa belajar untuk lebih menghargai makhluk hidup di sekitar kita. Karena sekecil apapun hewannya, semuanya punya fungsi dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sekarang aku ada di bagian koleksi kerangka mamalia. Di sini kita bisa lihat kerangka hewan menyusui berukuran besar yang disusun lengkap dari kepala sampai ekor. Dari koleksi ini kita bisa belajar tentang struktur tulang mamalia seperti tulang belakang, tulang kaki, dan bentuk tengkorak. Setiap tulang punya fungsi masing-masing. Misalnya untuk menopang tubuh, bergerak, dan melindungi organ penting. Menariknya, meskipun sama-sama mamalia, bentuk kerangka tiap hewan bisa beda-beda, tergantung cara hidup dan lingkungannya. Ada yang kakinya kuat untuk berjalan jauh, ada juga yang tulangnya besar untuk menopang tubuh yang berat. Koleksi kerangka ini juga membantu kita memahami bagaimana para ilmuwan mempelajari hewan, baik untuk penelitian, pendidikan, maupun untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar hewan. Melihat kerangka mamalia secara langsung bikin kita sadar bahwa tubuh hewan itu tersusun dengan sangat kompleks dan teratur. Dari Museum Zoologi Bogor, kita belajar bahwa keanekaragaman hewan harus dijaga. Banyak hewan yang terancam punah karena kerusakan lingkungan dan perburuan liar. Museum ini mengajarkan kita pentingnya menjaga alam karena setiap hewan punya peran penting dalam keseimbangan ekosistem.
Oke guys, itu tadi pengalaman aku ke Museum Zoologi Bogor. Dan hari ini aku kesini bareng kakak aku. Jujur, jalan-jalan sambil belajar kayak gitu tuh seru banget. Apalagi kalau ada temennya buat diskusi dan sharing hal-hal baru. Menurut aku, tempat ini cocok banget didatengin bareng keluarga, teman sekolah, kakak atau adik. Bahkan sendiri juga oke kalau kamu suka eksplor dan belajar hal baru. Selain nambah ilmu tentang dunia hewan, kita juga diajak buat lebih peduli sama lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita. Jadi, kalau kalian lagi main ke Bogor dan pengen wisata yang gak cuma seru tapi juga bermanfaat, Museum Zoologi Bogor wajib masuk list kalian. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai ketemu di vlog edukasi selanjutnya. Bye!